Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Denia Priyadi. Saya dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi teks eksplanasi. Baik, materi yang pertama yaitu mengenai pengertian teks eksplanasi. Yang kedua, ciri-ciri atau karakteristik teks eksplanasi. Yang ketiga, struktur teks eksplanasi. Yang keempat, kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang kelima, ciri-ciri kebahasaan teks eksplanasi. Yang keenam, pola pengembangan teks eksplanasi. Baik, yang pertama yaitu pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan sebagainya. Teks eksplanasi berisi fakta yang dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena itu terjadi. Tujuan utama teks eksplanasi adalah untuk memaparkan proses dan sebab terjadinya suatu fenomena. Penjelasan yang dipaparkan dalam teks eksplanasi berdasarkan bidang keilmuan bersifat ilmiah yang mengacu pada fakta, realita, teori, dan hasil penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan. Yang kedua yaitu ciri-ciri atau karakteristik teks eksplanasi. Ciri-ciri atau karakteristik teks eksplanasi terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu ilmiah. Fenomena yang dijelaskan dalam teks eksplanasi berdasarkan konteks ilmiah, yaitu berupa fakta, realita, teori, dan penelitian. Penjelasan tersebut dapat berupa sejarah, klasifikasi, atau definisi. Yang kedua yaitu logis. Penjelasan fenomena dalam teks eksplanasi bersifat logis dan teoritis. Yang ketiga yaitu objektif. Penjelasan dalam teks dapat disertai argumen yang bersifat objektif dengan didukung teori yang relevan, sehingga dapat pula dijadikan rujukan yang valid. Yang keempat yaitu bukan teks eksposisi. Teks eksplanasi tidak bertujuan memengaruhi pembaca, tetapi memaparkan fakta berdasarkan bidang keilmuan. Yang kelima yaitu bukan teks prosedur. Teks eksplanasi menjelaskan proses yang alami, tidak disadari, dan melalui jangka waktu yang panjang. Materi yang ketiga yaitu struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi di sini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pernyataan umum. Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang dan tinjauan umum topik yang dapat berupa definisi, klasifikasi, sejarah, dan asal-usul. Bagian dalam teks ini berupa gambaran secara umum tentang apa, mengapa, dan bagaimana proses peristiwa alam terjadi. Yang kedua yaitu deretan penjelas. Pada bagian ini berisi perincian proses atau sebab terjadinya suatu fenomena yang juga mencakup akibat dan dampak yang ditimbulkan. Yang ketiga yaitu interpretasi. Bagian ini berisi penafsiran. Penulis mengapa topik dengan perspektif tertentu yang lebih luas dan menyeluruh, serta menjelaskan korelasi peristiwa yang menyertainya. Yang terakhir yaitu simpulan. Pada bagian akhir teks tersebut, tanggapan penulis dalam menyikapi fenomena berupa pernyataan reflektif yang bersifat umum. Materi yang keempat yaitu kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, kofula. Kata ini digunakan untuk menjelaskan definisi kata, istilah,
atau konsep yang berkaitan dengan suatu fenomena. Misalnya, merupakan dalam kalimat Indonesia merupakan negara kepulauan. Yang kedua yaitu kata kerja aktif. Kata ini kerap digunakan pada bagian deretan penjelas, sebab bertujuan menjelaskan sebab dan proses, sehingga subjek atau fenomena berperan sebagai tujuan dari suatu perbuatan atau peristiwa tertentu. Yang ketiga yaitu konjungsi. Konjungsi yang digunakan menjelaskan hubungan sebab akibat dan hubungan kronologi terjadinya sesuatu fenomena. Misalnya, jika, bila, sehingga, sebelum, pertama, atau kemudian. Yang keempat yaitu keterangan waktu. Kata ini digunakan untuk menjelaskan waktu terjadinya suatu fenomena. Yang kelima yaitu istilah ilmiah. Istilah ilmiah yang sesuai konteks kerap digunakan untuk memperjelas definisi, hubungan sebab akibat, ataupun kronologi terjadinya suatu fenomena. Yang terakhir yaitu kata ganti benda. Subjek yang dijelaskan menggunakan kata ganti benda non-persona, seperti ini, itu, dan tersebut. Teks eksplanasi juga hanya fokus pada hal umum, seperti gempa bumi, banjir, dan sebagainya. Materi yang kelima yaitu ciri-ciri kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, fokus pada hal umum, bukan partisipan manusia. Contohnya, tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan udara. Yang kedua, yaitu dimungkinkan menggunakan istilah ilmiah. Yang ketiga, lebih banyak menggunakan verba material dan verba relasional. Yang keempat, menggunakan konjungsi waktu dan kausal. Contohnya, menggunakan sehingga, sebelum, pertama, jika, bila, dan kemudian. Yang kelima yaitu menggunakan kalimat pasif. Yang keenam, eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan secara kausal itu fakta. Materi yang terakhir dari teks eksplanasi yaitu pola pengembangan teks eksplanasi. Pola pengembangan teks eksplanasi terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu pola deduktif. Pola deduktif adalah pola pengembangan yang mengurutkan dari umum ke khusus. Teks dengan pola ini memberikan kesimpulan atau gagasan utama di bagian awal teks. Yang kedua yaitu pola induktif. Pola induktif merupakan pola pengembangan paragraf yang mengurutkan dari informasi khusus ke umum. Kesimpulan atau gagasan utama pada ini diletakkan di bagian akhir teks. Yang ketiga yaitu pola proses. Pola proses adalah pengembangan paragraf yang tersusun atas beberapa kalimat secara runtut sehingga membentuk suatu gagasan yang utuh. Yang keempat yaitu pola contoh. Pola pengembangan paragraf ini menyajikan gagasan utama atau pokok pikiran yang kemudian diuraikan menjadi gagasan penjelas dalam bentuk ilustrasi atau contoh. Yang kelima yaitu pola kausalitas. Teks eksplanasi yang menggunakan pola kausalitas memiliki unsur kalimat sebab akibat di dalamnya. Terima kasih telah menonton, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.